Hello everybody, back again with me Sir Arno, and it's time to English time today and now. Dan hari ini sekarang, especially for 8th grade students ya, untuk siswa kelas 8. Dan kita akan mencoba dalam kategori keterampilan berbicara ya. Bagaimana dalam kategori keterampilan berbicara ataupun pengucapan? Nah, untuk penjelasannya saksikan video berikut ini. Dalam bahasa Inggris itu ada 4. Setiap dalam bahasa ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya reading. Reading itu membaca atau literasi. Jadi kamu itu setiap hari pasti kita lakukan reading atau membaca. Kemudian ada listening. Listening mendengarkan. Seperti video-video yang sering kamu tonton, baik video yang sedang kamu lihat di media-media sosial ataupun video-video yang ada di YouTube dan sebagainya, itu listening, itu mendengarkan. Salah satunya adalah mendengarkan. Yang ketiga adalah speaking, berbicara. Nah, kemudian kita lewatkan yang speaking karena ini yang penting. Kemudian writing, menulis. Nah, untuk menulis itu Anda biasanya sering menuliskan baik di buku catatan ataupun di buku diary harian kamu ataupun di tempat-tempat lain yang mungkin kamu hobi menulis. Ya, writing itu ada menulis. Dan yang terakhir itu yang keempat yang sempat saya sebutkan tadi adalah yang namanya speaking atau berbicara. Nah, untuk speaking atau berbicara tidak lepas dari yang namanya pengucapan, ya. Seperti pengucapan Sir yang mungkin terkadang belepotan ya. Nah, dan untuk saat ini kita akan coba bersama-sama mempelajari apa yang namanya speaking atau berbicara, dan dari berbicara itu adalah sumbernya ada di yang namanya pengucapan. Apa itu pengucapan? Kita bahas pengucapan, itu pronunciation. Apa itu pronunciation? Nah, pronunciation adalah apa yang dimaksud dengan pronunciation. Kita lihat di sini. Pronunciation adalah dalam kamus Oxford, ya, dijelaskan bahwasanya pronunciation adalah cara di mana sebuah kata, bahasa, dan suara diucapkan. Seperti ini. Hi. Pronunciation kan, ucapan. How are you? Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih pentingnya mempelajari pronunciation? Pentingnya mempelajari pronunciation. Nah, sekarang kita lihat. Adalah suatu kesalahan kalau Anda berpikir bahwa pronunciation itu kurang penting dibandingkan kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Seperti saya bilang tadi, dari membaca, reading, menulis, writing, mendengar, listening, kamu dengar, listening, and berbicara, speaking. Pronunciation adalah jembatan antara Anda dengan seorang penutur asli bahasa Inggris. Kalau saya bukan penutur asli, saya bukan native speaker, ya, karena mother tongue saya, bahasa ibu saya masih Indonesia and Melayu, ya, campur Javanese, campur Jawa. Nah, ini adalah hal pertama yang diperhatikan oleh siapapun tentang Anda. Ketika Anda mulai berbicara tanpa pelafalan yang jelas, pesan bisa hilang atau membingungkan. Ya, kita coba sedikit-sedikit ya. Nah, si pendengar bahkan mungkin mulai merasa frustasi karena mereka tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kita tidak tahu, ya. Suatu saat you semua, Anda semua nanti suatu saat punya rezeki, misalnya ke USA, United States, ya, ke Amerika, atau bisa ke Australia. Nah, kita nggak tahu rezeki siapa gitu kan. Suatu saat kamu akan bertemu dengan yang namanya native speaker atau orang asing yang mempunyai bahasa ibunya mereka sendiri untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, dari sinilah kita coba-coba latihan sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian pengucapan atau pronunciation bukan tentang menghilangkan accent Anda. Accent itu logat ya. Ini adalah tentang membuat bahasa Inggris Anda terdengar jelas dan berbeda. Jadi tidak ada kebingungan
tentang apa yang Anda katakan. Nah, berikut 3 alasan mengapa pronunciation itu penting. Ya, ketika Anda belajar melakukan pelafalan yang benar, bahasa Inggris Anda akan menjadi lebih mudah dimengerti. Anda akan terdengar lebih alami dan Anda dapat belajar berbicara bahasa Inggris lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah ini akan membantu Anda mendengarkan bahasa Inggris dengan baik, dengan lebih baik. Karena Anda akan belajar mengidentifikasi dan mengenali suara yang dibuat orang lain. Yang ketiga adalah kepercayaan diri akan tumbuh secara eksponensial ketika Anda dapat menyampaikan pesan Anda dengan jelas. Tidak sempurna, tidak apa-apa, tetapi jelas. Ya. Dan Anda dapat memahami pembicara bahasa Inggris lainnya dengan lebih jelas. Kepercayaan diri Anda akan tumbuh. Anda akan mulai lebih banyak percakapan dan Anda akan mendapatkan latihan lebih. Kemampuan Anda akan meningkat lebih. Nah, perhatikan tipsnya. Bagaimana cara melatih pronunciation? Kita perhatikan yuk 5 tips di bawah ini ya, biar pronunciation kita makin oke, pengucapan kita makin oke. Pelan-pelan saja. Dengarkan diri sendiri. Yang ketiga, pressure, tekanan, dan intonation atau intonasi. Perhatikan lidah. Ya. Berlatih dengan seseorang. Inilah cara kita berlatih secara online ya. Lidah kita harus perhatikan. Beda antara see dengan see. I see you. Ya. I see you. Saya melihatmu. That is a see. Beda kan? Ucapannya kan beda. Seperti kalau saya lihat itu, saya dengar kalau misalnya ada tulisan yang namanya apa ya di salah satu game Free Fire ya. Ada tulisan ranked tulisannya. Sebenarnya itu dibaca rank. Rank. Ada ke-nya di belakang. Rank, bukan ranked tapi rank. Seperti itu. Atau juga dengan ada yang namanya pick. Tulisannya PEAK kalau bahasa Indonesianya. Tapi banyak yang mengucapkan PEA ya. Aneh. Tapi lebih baik diucapkan dengan kata peak saja. Karena peak itu adalah puncak. Ya, seperti itu. Kalau di maps yang namanya game Free Fire yang biasanya kamu mainkan gitu kan. Ya, sampai-sampai yang namanya tugas belajar online kamu lupakan gitu ya. Mungkin sedikit yang nonton di sini. Nah, sekarang pada materi sebelumnya, kita kan sudah pernah mempelajari yang namanya ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi perhatian kepada orang lain. Nah, ada beberapa contoh kalimat, misalnya seperti may I have your attention please? Untuk meminta perhatiannya ya. May I have your attention please? Kemudian ada can I get your attention? Misalnya bisa juga excuse me, attention please, listen to me. Ada lagi misalnya memberikan perhatian atau giving attention. Yes sir, yes ma'am, certainly, I see, really, alright. Nah, ucapan-ucapan atau kata-kata yang saya sebutkan tadi ataupun pengucapannya nanti kamu coba untuk kamu tirukan sesuai dengan video yang akan saya berikan setelah ini. Paham? Nah, setelah itu kamu tirukan. Dibuatlah sebuah video yang bagus tanpa background. Ikuti dengan kata-kata yang diucapkan setelah video yang sudah saya tampilkan. Everybody, may I have your attention, please? City, what did I say? Edo, do you know what to do? Hey, do you stop doing that, please? What do you think?
Attention, please. Edo, say it again, loudly. Sir, may I wash my hands? Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan jangan lupa videonya dibuat, dicoba aja dulu. Oke? Saya Sir Arno. See you next time. Bye.